Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai K3. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang K3? Baik, K3 itu merupakan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk lebih jelasnya, diharapkan kepada kalian untuk dapat menyimak video berikut dan mencatat poin-poin penting yang terdapat pada video tersebut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ruang lingkup K3. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam bahaya pada kegiatan produksi tanaman dan tindakan pencegahannya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi alat pelindung diri. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat melaksanakan K3 pada kegiatan produksi tanaman sesuai SOP K3. Nah, di sini akan terdapat beberapa gambar. Apa pendapat kalian tentang gambar tersebut? Yang pertama pada gambar 1. Ketika kita memperhatikan gambar 1, maka terlihat bapak tersebut sedang melakukan penyemprotan pestisida. Akan tetapi dia kurang menerapkan apa itu alat pelindung diri. Tidak adanya masker ataupun kacamata pada petani tersebut. Gambar yang kedua, bisa kita lihat bahwasanya dia telah menggunakan sarung tangan, baju lengan panjang, caping, kemudian ada masker, dan disertai oleh kacamata. Pada gambar ketiga, ini adalah penerapan alat pelindung diri yang digunakan sudah cukup tepat. Dimulai dari sepatu boot, celana panjang, sarung tangan, baju lengan panjang, masker, kacamata, dan topi sebagai pelindung kepala. Begitu juga pada gambar 4. Yang membedakan antara gambar 3 dan gambar 4 adalah kegiatannya. Gambar 4 dia melakukan penyiraman terhadap bibit tanaman, sedangkan gambar 3 petani sedang akan melakukan penyemprotan pestisida. Oke. Selanjutnya, apa sebenarnya definisi dari K3? Definisi ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan filosofi, yang kedua berdasarkan keilmuan, dan yang ketiga berdasarkan etimologi. Secara filosofi, K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Keilmuan. K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir adalah etimologi. Berdasarkan etimologi, K3 merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Nah, dari berbagai definisi ini,
maka kita dapat menarik kesimpulan atau kata kunci dari kesemua definisi tersebut. Oke, yang pertama adalah perlindungan. Yang kedua, penjaminan. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, keselamatan. Yang kelima, kesehatan. Keenam, pencegahan. Ketujuh, kecelakaan. Dan yang terakhir adalah penyakit. Oke, definisi dari K3 itu bisa diperoleh dari kata kunci tersebut. Caranya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan K3? K3 merupakan suatu upaya perlindungan dan penjaminan tenaga kerja dalam menanggulangi keselamatan dan kesehatan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Penyakit kerja, penyakit yang diakibatkan adanya kerja. Kemudian, di sini kalian akan melihat bahwasanya keselamatan yang terlebih dahulu baru kesehatan. Jadi hati-hati pada kepanjangan dari K3 biasanya terbalik. Karena bahasa Inggris dari K3 ini adalah healthy safety, yang menyebabkan karena dia itu kesehatan baru keselamatan, kadang orang jadi berubah persepsi, padahal keselamatan dulu baru kesehatan. Nah, kenapa demikian? Karena keselamatan ini adalah mencegah dari kecelakaan kerja, sedangkan kesehatan ini mencegah dari apa yang namanya penyakit akibat kerja. Kemudian dari kata kunci tersebut atau dari definisi tersebut, kita akan menentukan apa tujuan dari K3. Oke. Di sini tujuan dari K3 yang pertama adalah mencegah. Ingat, ambil lagi mencegah, ada di sini. Mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah atau mengurangi timbulnya penyakit akibat kerja. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi kematian karena resiko kerja. Yang keempat, mencegah atau mengurangi cacat kerja karena kecelakaan kerja. Yang kelima, menciptakan sistem kerja yang aman. Yang keenam, mencegah atau mengurangi kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketujuh, melakukan pengendalian terhadap resiko yang ada di tempat kerja. Yang kedelapan, meningkatkan produktivitas kerja dan menjamin kehidupan produktifnya. Yang kesembilan, mencegah pemborosan faktor produksi. Di sini ada faktor produksi. Salah satu faktor produksinya adalah tenaga kerja, modal. Yang ke-10 adalah menjamin lingkungan tempat kerja yang aman dan nyaman. Nah, tujuan ini merupakan pengembangan daripada definisi K3 itu sendiri. Jadi intinya adalah mencegah kerugian dari apa yang namanya kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Nah, di sini akan ada dasar hukumnya. Yang pertama itu adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan terdapat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Peraturan Nomor 5 Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini merupakan semuanya adalah dasar hukum. Kenapa timbulnya K3? Itu dasar hukumnya ada 3. Nah, sekarang kita bahas mengenai ruang lingkup. Nah, apa sih ruang lingkup itu?
Ternyata K3 ini memiliki ruang lingkup, yang mana ruang lingkup dari K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1970 yang menyatakan bahwa keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Apa saja ruang lingkup K3? Yang pertama itu ada pekerja, kemudian ada tempat kerja, ada pekerjaan, dan alat kerja. Oke, kita bahas yang pertama itu pekerja ya. Pekerja itu merupakan salah satu dari faktor produksi yang secara otomatis pekerja ini amatlah sangat penting di dalam kita memproduksi, terutama kita memproduksi tanaman. Namanya pembiakan tanaman itu tentunya dia memperbanyak tanaman. Ada hasilnya berupa tanaman, perbanyakan tanaman. Nah, pekerja ini kalau di perusahaan merupakan aset yang sangat berharga, sehingga perlunya dijaga keselamatannya agar operasional perusahaan dapat berlangsung dengan baik. Kemudian adanya pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan merupakan suatu proses atau aktivitas yang dilakukan oleh si pekerja atau tenaga kerja untuk mewujudkan tujuan dari suatu perusahaan. Untuk itu, beban dan jenis pekerjaannya pun harus disesuaikan dengan kondisi tenaga kerja. Kenapa? Ternyata agar tidak menimbulkan masalah dalam operasional perusahaan. Selanjutnya tempat kerja. Kira-kira kalau kalian kondisi kelas kalian itu tidak nyaman, terganggu nggak kalian? Pastinya iya dong. Nah, tempat kerja sangat berpengaruh pada keselamatan kerja. Untuk itu, kondisi tempat kerja harus disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, sehingga memberikan kenyamanan pada saat kalian melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah alat kerja. Kira-kira alat kerja itu berguna nggak ya di dalam kita bekerja? Oh, tentunya pasti dong, sangat berpengaruh. Punya pengaruh? Iya, karena dia dapat mempermudah pekerjaan. Namun, bila tidak digunakan sesuai dengan prosedurnya, itu justru akan menimbulkan kecelakaan kerja yang tentunya akan menghambat operasional suatu pekerjaan. Contohnya gini, kalian habis kerja, lantas meletakkan cangkul itu sembarangan atau di tanah dalam keadaan bukan terbalik, dalam keadaannya itu terbalik atau terbuka. Lantas teman kalian jalan nih, kemudian jatuh dan akhirnya terjadilah kecelakaan kerja. Nah, itu kan satu tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja secara otomatis akan mengganggu dan menghambat prosedur kerja. Nah, mungkin cukup itu penjelasan dari Ibu. Kurang lebih Ibu memohon maaf. Lanjutannya akan ada di video selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.